Halo, selamat jumpa pada podcast Kelas Kreatif. Kali ini saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas ingin berbagi tentang satu jawaban untuk pertanyaan tentang apakah seorang fasilitator itu perlu melakukan sesuatu yang tidak ngapa-ngapain. Ya sebenarnya ini bisa jadi ada kaitan dengan satu pernyataan saya bahwa ada satu metode fasilitasi itu yang disebut pasif sebenarnya. Passive facilitation atau fasilitasi pasif. Ini untuk mengkontraskan dengan model atau metode fasilitasi yang aktif. Karena di beberapa fasilitator itu ada juga yang memiliki pandangan bahwa fasilitator itu harus sangat aktif gitu. Sehingga kalau fasilitatornya diem, itu dianggap tidak bekerja. Dan pernah dulu ya, 25 tahun yang lalu, itu saya mencoba passive facilitation. Itu peserta itu memberikan apresiasi yang luar biasa karena tiba-tiba seorang dari Sumba menghampiri saya dan menyampaikan bahwa harusnya fasilitator seperti ini ya, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Yang paling penting sebenarnya menjaga supaya semua peserta itu bisa berkontribusi sesuai dengan tujuan dari pertemuan yang akan atau sedang dilakukan. Saya waktu itu juga kaget sedikit karena memang itu gaya saya fasilitasi, yaitu fasilitasinya adalah pasif. Beberapa tahun kemudian saya memperoleh sebuah buku. Saya lupa karena siapa yang memperkenalkan itu, apakah Karen Edward, ya, itu teman sekongkol saya waktu mulai dunia fasilitasi, atau siapa. Tapi saya punya bukunya. Jadi saya ada buku yang judulnya Ripple of Sympathy. Dan saya sering memberikan rekomendasi kepada banyak orang untuk membaca buku ini. Cerita dari buku ini sangat menarik. Ini cerita tentang beberapa sarjana dari Italia yang memiliki kepedulian pada kemiskinan. Itu suatu saat di tahun mungkin 80-an begitu, itu mencoba memberikan jawaban pada masalah kemiskinan di Zambia kalau tidak salah. Ya. Nah di Zambia ini itu mereka bekerja di sebuah desa di pinggir sungai Zambezi. Nah sungai Zambezi ini sebenarnya adalah salah satu sungai yang sangat besar ya, dan kita ketahui ya secara stereotip bahwa ada tantangan kemiskinan di daerah pedesaan di Zambia. Nah kemudian yang menarik adalah cerita 4 orang itu mencoba memecahkan masalah sebuah desa. Nah, salah satu masalahnya adalah tentang kemiskinan dan pertanian. Jadi mereka mencoba untuk memberikan jawaban secara teknologi. Akhirnya mereka studi tentang tanah, tentang kesuburan, tentang apa saja yang pas ya, yang cocok untuk ditanam di desa itu. Kemudian mereka memutuskan untuk menanam tomat. Nah akhirnya mereka menanam hortikultura tomat dan mereka sangat optimis bisa berhasil karena memang air cukup dan sebagainya. Nah 3-4 bulan kemudian mereka menyampaikan kabar gembira kepada warga desa bahwa uji coba tanaman tomatnya berhasil. Mereka
melihat memberikan contoh bahwa ternyata tomatnya besar banget. Jadi mereka menyatakan bahwa isu kemiskinan dan sebagainya kita bisa atasi dengan tomat. Nah, akhirnya mereka mengundang warga desa untuk terlibat di dalam panen raya besok pagi. Warga setuju untuk membantu dan kemudian besok pagi semua ketika matahari terbit sudah ada di ladang dan mereka siap untuk panen tomat itu. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di ladang, semua tomat itu musnah. Tidak ada sisanya sama sekali. Para sarjana ini kemudian marah kan karena itu puncak panen raya yang harapannya bisa mengubah dunia. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sehingga mereka tanpa sadar sebenarnya marah ke warga karena mereka tidak memberitahu bahwa ada kuda Nil yang juga suka tomat gitu. Jadi rombongan kuda Nil itu menyapu bersih pada saat melewati sungai itu gitu. Nah, akhirnya mereka marah ke warga dan warga hanya menjawab bahwa kami tidak pernah ditanya. Itu pernyataan warga. Ya, kami tidak pernah dilibatkan. Karena jawaban warga itu sangat menohok. Salah satu sarjana itu bernama Siro Toli, akhirnya beberapa tahun kemudian membuat sebuah perusahaan yang namanya The Facilitator Company, ya, perusahaan fasilitator. Nah, kemudian dari pengalaman di Zambia itu, dari buku The Ripple of Zambezi itu memunculkan satu gagasan tentang passive facilitation. Ya, jadi fasilitasi itu sebenarnya tugasnya hanya listening, observing, dan memberikan matching sebenarnya. Yaitu perilaku matching, perilaku yang energinya disamakan dengan energi warga setempat. Jadi pekerjaan mereka yang dituliskan di buku itu adalah 3-4 bulan pertama ketika diminta untuk membantu sebuah komunitas, mereka hanya melakukan passive facilitation. Ya, mereka duduk di warung, di tempat-tempat ibu-ibu berkumpul, tempat anak-anak berkumpul, tempat bapak-bapak berkumpul, bisa siang, sore, malam. Dan selama 4 bulan mereka hanya menyimak. Nah, dengan cara fasilitasi seperti itu, biasanya kan memang terjadi perubahan cuaca ya dari musim kemarau ke musim penghujan. Nah, ketika musim penghujan tiba, itu biasanya mulai terjadi ya sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah ketika hujan tiba di cerita buku itu fasilitator dari The Facilitator Company ini ya biasanya diajak ya oleh warga untuk ikut ketika mau pulang ke tempat tinggal atau tempat kos-kosannya. Nah, pada saat itulah pertama kali terjadi yang namanya dialog. Dialog di bawah payung. Nah, pada saat dialog itu, fasilitator hanya memberikan tetap pasif, questioning, bukan memberikan pernyataan. Biasanya pertanyaannya sangat-sangat sederhana di awal-awal seperti misalnya, namanya siapa, kemudian saya tahu tinggal di Pak ini, Pak itu, dan sebagainya. Nah, ketika percakapan itu terjadi, pada gilirannya sebenarnya adalah terjadi percakapan yang kaitannya dengan konten. Salah satu konten yang sering muncul adalah tentang harga komoditi. Misalnya dalam cerita buku itu tentang kopi, bahwa kopi mereka harganya jatuh. Dan ketika itu fasilitator tidak memberikan jawaban tentang wah harus begini, harus begitu dan sebagainya, melainkan bertanya apa yang pernah dilakukan pada saat harga kopi itu jatuh. Oh ya, saya lapor ke dinas pertanian untuk menanyakan kenapa harga kopi ini jatuh.
Nah, setelah itu biasanya proses berikutnya tetap dalam konteks pasif ya, facilitation. Mereka tidak memberikan jawaban langsung kepada warga tentang apa yang harus dilakukan, tetapi menanyakan apakah mungkin sebenarnya kita bertanya kepada orang yang tahu tentang kopi di kota. Nah, sejak saat itulah fasilitasi menjadi lebih aktif dibandingkan pasif, yaitu membantu warga bertemu dengan banyak pihak untuk memberikan jawaban pada masalah yang dihadapi oleh warga desa. Dan singkat kata, cerita ini berkembang luar biasa, mulai dari Afrika, kemudian yang pernah saya baca tuh di Australia Barat dan sebagainya. Yang kemudian Bank Dunia itu tertarik dengan model pendekatan passive facilitation ini. Dan pertanyaannya kepada Bung Siritoli itu yang dari Italia, itu adalah apa sih magic yang Anda lakukan sehingga di tempat kalian bekerja itu selalu terjadi keajaiban. Jawabannya Siritoli juga sederhana, mirip seperti yang warga desa di Zambia. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya mendengar dan mengamati. Itu menjadi sesuatu yang spektakuler ya, dan menjadi semacam tamparan lah untuk para fasilitator bahwa kita sebenarnya bukan pemilik agenda perubahan yang akan dibangun oleh masyarakat. Kita hanya teman ya, menemani proses itu. Semacam ya di dalam buku baru disebut holding space, membuat mereka nyaman untuk membicarakan kepeduliannya, concernnya. Jadi mirip di design thinking, ini proses berempati ya. Ya, apa yang dikhawatirkan, apa yang suka, apa yang ditakuti, apa yang menjadi harapan itu sebenarnya yang dipercakapkan dalam 3-4 bulan yang pertama. Baru kemudian sebenarnya adalah mendefinisikan problem realnya itu yang mana sih? Karena kadang masalah yang kita rumuskan itu terlalu dangkal, sehingga tidak menjawab esensi dari masalah yang dihadapi oleh warga desa. Jadi yang ingin saya ceritakan di proses ini adalah bahwa passive facilitation itu sangat powerful ya, dan saya sebenarnya menyarankan di tahap-tahap awal apapun yang akan kita lakukan kita menggunakan passive facilitation. Nah, baru kita bisa menggunakan yang lebih aktif. Nah, di aktif itu ada yang fast, yang cepat, ada yang slow. Nah, saya cenderung menyarankan kalau dengan masyarakat desa itu slow, tetapi kalau untuk organisasi yang sudah mapan itu kita pakai fast atau fasilitas yang cepat. Nah, dengan cara itu fungsi-fungsi fasilitator sebagai pemudah cara atau pemungkin dari berbagai isu yang ingin dijawab itu pada akhirnya ya mengikuti peran-peran yang kita bicarakan juga, konten netral tetap ya. Kemudian kita membangun proses guide, kemudian juga kita melakukan proses educator ya, mendidik bahwa prosesnya tidak serta-merta langsung terjadi. Kemudian juga challengers, yaitu menantang isu-isu yang dirasakan sebenarnya itu saja, jadi belum terlalu terlalu inovatif ya, kita bisa tantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang untuk bisa memberikan apakah ada jalan lain ya, apakah ada kemungkinan lain untuk melakukan sesuatu yang memang kita hadapi. Dan yang terakhir sebenarnya adalah fasilitator memberikan tool giver, yaitu alat-alat bantu, sehingga proses ya tadi seperti mulai pasif, ketika mulai aktif juga kita memberikan alat-alat bantu yang memungkinkan ya warga desa itu menemukan jawabannya sendiri untuk masalahnya sendiri, sehingga mereka dalam konteks ini sebenarnya adalah saya sering menyatakan seperti ini, bahwa kalau kita memberikan jawaban kepada warga desa, yang akan terjadi adalah bahwa warga desa boleh jadi happy dan fasilitator dipuja karena bisa memberikan jawaban,
Tapi pada saat yang sama yang kita akan hancurkan adalah peradaban desa. Peradabannya masyarakat lokal. Bisa adat atau lokal. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita lebih horor dibandingkan model-model pembangunan yang lainnya, karena yang kita hancurkan tuh dasarnya, gitu, fondasi dari keberlanjutan sebuah masyarakat. Itu saja ini koper kali ini. Sampai jumpa pada ini koper berikutnya.